hadir setiap hari. Betapa orang Manua menyajikan budaya Nusantara. Ada budaya Banjar, budaya Jawa pun ada, seluruh budaya Nusantara. Programa 4 Suara Budaya Banjar. Programa 4 hadir untuk Banua. Hadir setiap hari menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Menyajikan budaya Nusantara. Ada budaya Banjar, budaya Jawa pun ada, seluruh budaya Nusantara. Programa 4 Suara Budaya Banjar. Programa 4 hadir untuk Banua. Hadir setiap hari menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Menyajikan budaya Nusantara. Programa 4 Suara Budaya Banjar. Programa 4 hadir untuk Banua. Hadir setiap hari menyapa orang Banua, menyajikan budaya Nusantara. Ikuti Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sanak Pro 4, Sewan Kahfi dan Operator Akbar akan menemani Anda malam hari ini di Ragam Budaya Madihin Syair Bakisah. Nah, sudah ada Pak Haji Anang Syahrani. Malam ini akan kita ajak membahas satu topik yang menarik dan Sanak Pro 4. Dan pada malam hari ini Anda pun juga kami akan ajak bergabung di 0895 3405 09539 dan di 0511 325602. Palui dilanggar orang dan Sanak Pro 4. Tapi sebelum nanti kita akan membahas tentang topik ini, saya ingin menyapa beliau terlebih dahulu. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepapian sehat? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat Pak Haji lah. Sehat, semangat. Iya. Di musim haji nih, kita kan sudah mulai berangkat ya untuk Ya. kloter Banjarmasin Pak Haji. Gimana nih untuk progresnya sendiri nih? Untuk Banjarmasin kita alhamdulillah untuk tahun ini ada 6 pemberangkatan. Nggih. Terpecah menjadi 6 kloter kalau bahasa ulun lah. Nggih. Ya, kloter pertama itu full dengan 359 jamaah plus petugas. Petugas ya. Kemudian di kloter 8 Banjarmasin juga bergabung dengan Kalimantan Tengah. Itu dengan jumlah 234 jamaah. Nggih. Nah, kemudian malam ini insyaallah subuh tadi sudah kita lepas di Banjarmasin Nggih. dengan jumlah 21 jemaah, dan insyaallah pada pukul 4:10 kita akan lepas di embarkasi untuk memasuki bis. Nggih. Selanjutnya menuju Bandara Samsudin Nur, dan tepat nanti pukul 8 pesawat akan diberangkatkan dari Samsudin Nur menuju ke Jeddah. Jeddah, langsung karena ke Jeddah. ini Nggih. gelombang kedua sudah. Nggih. Jadi kloter 14 ini mengingatkan ulun dulu 2019 bersama
Aulia Rahman, masih ingat ulun? Nggih, Aulia Rahman. Aulia Rahman. Nah, jadi beliau yang meliput ulun bemadihin di Rehbas. Oke. Rehbas itu sebelah barat dari Masjidil Haram. Jadi pada waktu itu zonasi untuk Kalimantan terkumpul semua di situ. Nggih. Jadi semua embarkasi yang dari Kalimantan semuanya kumpul. Jadi seolah-olah itu kampung sendiri di situ. Iya. Nah, itu yang mungkin gambaran miniatur nanti menjadi kampung haji. Nah, Oke. seperti itu. Itu yang dicanangkan oleh Presiden ya. Iya, betul. Akan dibuat di sana supaya lebih homey begitu ya Pak Haji. Ya? Betul. Jadi kita merasa di kampung sendiri, makanannya juga menu lauknya semuanya dari resep masakan Nusantara Indonesia. Nah, kemudian ini sudah mendekati kloter 14. Tinggal 2 kloter, nanti 15-16 Banjarmasin lagi masuk, itu 17 Oke. bersama dengan Barito Kuala dan kabupaten yang lain. Kemudian 18-19, nah 19 inilah kloter terakhir nanti. Nah, biasanya kalau sudah 19 ini tinggal beberapa hari, 1 minggu mereka akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Nggih. Kemudian puncak hajinya adalah hari tasyrik, nanti kembali ke pemondokan, kemudian melaksanakan tawaf ifadah. Bagi kloter pertama, gelombang pertama, mereka langsung akan diberangkatkan dari Jeddah menuju Banjarmasin. Nah, itu. Nggih. Total berapa untuk jamaah haji Banjarmasin Pak Haji? Banjarmasin tahun ini berjumlah 720 sebenarnya. Nggih. 3 orang, yang 1 orang meninggal dunia, Nggih. 2 orang menunda untuk berangkat karena alasan sakit Kesehatan ya Pak Haji. kesehatan. Ya? Jadi 717 717 orang total yang ya, berangkat. progresnya dari tahun kemarin kita Nggih. hampir 150 lebih. Nggih. Jadi masa tunggu untuk Banjarmasin, kalau hari ini mendaftar, kita sudah jauh dari sebelumnya yang mendekati 40 tahun. Nggih. Sekarang hanya 26 tahun 4 bulan. Sudah dipangkas hampir 14 tahun ya. Betul. Jadi luar biasa. Karena kuota semakin banyak dari Arab Saudi diberikan atau bagaimana Pak Haji? Sebenarnya kuota sudah tetap 221.000. Itu kan nanti dibagi dengan PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus. Untuk reguler itu 8% biasanya untuk khusus, 92% itu untuk reguler. Dan Banjarmasin tahun ini sangat luar biasa presentasinya, sehingga masa antrian itu akan semakin pendek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Contohnya ulun aja, Nggih. ulun menyetor tahun 2014. Kita kan kemarin karena ada COVID, Iya. kemudian ada perbaikan revitalisasi Masjidil Haram, sehingga sebenarnya udah 15 tahun, akhirnya menjadi kemarin sempat 20 tahun. Nah, tapi setelah ada penyesuaian ini, jadi penyesuaian itu maksudnya antrian yang terpanjang itu diberikan porsi. Nah, jadi yang jaraknya hampir 40 tahun, Banjarmasin seperti Makassar. Nah, kemudian yang jaraknya agak pendek, yang jumlahnya juga banyak, jadi diserahkan ke antrian yang panjang. Jadi alhamdulillah kita bersyukur jamaah haji kita bisa berangkat. Nggih. Nah, ini juga berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau zaman kita dulu lunas dulu baru pemeriksaan. Nggih. Kalau sekarang kan pemeriksaan dulu, baru dinyatakan oleh pihak kesehatan bahwa istitoah, baru diberangkatkan. Nah, itu pun nanti diperiksa lagi menjelang keberangkatan di embarkasi. Nggih. Jadi lebih tertata untuk tahun inilah. Betul. Jadi tahun ini di bawah Kementerian Haji dan Umrah. Kemenhaj, nggih. Ini pertama, memang ada beberapa inovasi-inovasi yang terbaru. Kita lihat ada relawan Nggih. untuk lansia.
kita perhatikan di media massa ataupun di layar kaca itu para jemaah sendiri dari kloter itu membuat relawan. Oke. Itu sebenarnya adalah skema daripada ketua kloter, kemampuan untuk memanajemen bagaimana kloternya itu bisa sukses. Nah, karena ulun dulu kloter 9 memang main plus, Oke. agak jauh dari Masjidil Haram, kita di Syishah, kurang lebih 7 km bahkan 8 km dari Masjidil Haram. Bisa menggunakan transportasi bis sirkulasi atau bis sholawat yang 24 jam non-stop. Dan keuntungannya, Bung Awan, kita sangat dekat dengan jamarat. Oke. Jadi mereka bisa kembali ke pondok atau ke hotel. Nah, ini kemarin saya izin dengan sektor sehingga diberikan izin untuk tanazul. Sehingga ruang Mina itu longgar, dan untuk penataan lansia, disabilitas dan juga perempuan itu bisa kita atur dengan baik. Jadi kerjasama tim kloter itu sangat solid dalam menyukseskan pelaksanaan ibadah haji. Karena lebih fokus ya, dari Kementerian Haji sendiri memang sudah punya skemanya sendiri yang ini perdana mengadakan begitu ya. Betul. Setelah dimekarkan begitu ya Pak Haji. Iya. Kemarin kita kan bersama-sama dengan Kementerian Agama di Badan Penyelenggara Haji dan Umroh, dulu kan Badan, sekarang menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Jadi memang kolaborasi antara Kemenak, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji itu menjadi pelajaran yang penting. Sehingga kita bisa mengambil kalau bahasa kita langkah-langkah dalam rangka memberikan pelayanan terbaik. Bagaimanapun Kementerian Haji dan Umrah tidak bisa berhasil tanpa dukungan dari semua pihak. Nah, termasuk juga kita di Banjarmasin, kita dukungan dari Pak Wali Kota Banjarmasin yang melewati Kesra, Kesejahteraan Rakyat, Kabak Kesra. Mereka memfasilitasi transportasi dari Banjarmasin ke embarkasi dan juga debarkasi dan seluruh konsumsi. Ini luar biasa. Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu memberikan anggaran untuk jemaah haji kota Banjarmasin. Jadi Pak Haji Muhammad Yamin HR dan Ibu Haja Ananda itu mengalokasikan dana yang luar biasa khususnya dalam memberikan fasilitas. Yang pertama tadi adalah transportasi, pengiriman barang, koper besar, kemudian koper kecil, kemudian bis, angkutan untuk jamaah, nanti pemulangan dan pemberangkatan semuanya ditanggung oleh pemerintah daerah sesuai juga dengan amanah undang-undang. Ini sangat luar biasa. Jadi kolaborasi antara Kementerian Haji dan Umrah khususnya di Kota Banjarmasin, walaupun kami baru tapi kami juga berasal dari seksi dulu penyelenggara haji dan umrah, tetap sinergi, tetap membangun kebersamaan sehingga tujuan kita tidak lain bukan bagaimana memberikan layanan yang terbaik. Nah, jadi dengan tagline yang sangat bagus tahun ini, layanan untuk ramah lansia, ramah disabilitas dan ramah perempuan. Nah, jadi 3 tagline ini sangat luar biasa. Karena memang itu yang harus diutamakan, apalagi pada disabilitas yang memang mempunyai keperluan khusus ya begitu. Betul. Jadi apa yang dirintis salah satu dari kloter di Indonesia ini ya. Kemarin saya ada monitor, ada istilah relawan, jemaah bahu-membahu. Ini ya kalau kita mohon maaf ya, jemaah yang mempunyai finansial yang kuat itu mungkin bisa dia mengeluarkan biaya untuk melaksanakan kan salah satu rukun. Tapi bagi yang ekonominya juga bahasa kita adalah minim, itu perlu adalah bantuan kita semua. Karena lu merasakan bagaimana merawat lansia, bahkan Bung Awan sangat
luar biasa saya tahun kemarin. Mungkin satu-satunya ketua kloter yang tidur satu kamar dengan lansianya saya. Dan sampai dia ngangkat anak sama kita. Nah, artinya terima kasih Anda mau menerima di Menjaga, tempat betul. lain ya kita. Jadi kita bukan hanya sekedar tagline, tapi kita realistis kita terjemahkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi kita merasakan bahwa petugas haji itu bukan hanya mengejar ibadah saja, tapi sebenarnya melayani itu adalah ibadah yang terbaik. Setuju. Oke. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Dan semua jemaah kita pulang dengan sehat walafiat dan Amin, selamat kembali ya. ke tanah air. Ya, tolong doa aja untuk warga Banua. Mudah-mudahan jemaah kita 717 yang berangkat kembali pun ke tanah air, ke Banua Banjar, Oke. itu 717. Ya, itu. Masih utuh begitu ya Pak Haji Ya. ya. Amin ya Allah. Oke, Pak Haji ulun minta pian kita bemadihin dulu sebelum Ya. kita bahas ke topiknya Pak Haji. Salahnya pian tuh nggak ada pemadihin tuh ada Abdol. Nah, ulun tuh harus dua-duanya tuh ada. Bismillahkan dulu. Si bangkoy, si bangkoy tanah. Si bangkoy tanah itu sabidang. Si bangkoy si bangkoy bertanah, si tanah bidang. Badua di huma inya salajar. Si bangkoy si bangkoy kan tanah itu sabidang. Assalamualaikum, salam ulun mulai. Awan pendengar setia RRI, suara budaya Banjar siaran malam ini. Madihin nang ulun bawa peninggalan urang bahari. Madihin sair bakisah, programnya sudah pasti. Bersama ulun Haji Anang Saharani, dikawani oleh Bung Wan Kahfi. Sama-sama sedikit tadi mengisahkan haji. Terus topik kita lanjutkan malam ini. Kisah si Palui asli Banua ini diranjah urang na panang terjadi.
terjadi. Bebulik dahulu ka awal mukaddimat, sebuting pantun ma'awali kalimat, nyaman tahu maknanang tersirat, demintu madihin wahai hadirin hadirat. Si bangkuy ka tanah ading si tanah bidang, abadua bahu masa jajar. Kisah si Paloi ini diranjah orang dalam acara Suara Budaya Banjar. Ini kisahnya Paloi naik ke bahasa pida, puluhan pal inya tulah kamana, ngaran sarabutan ini gawiannya, tapi ada itulahnya khasnya, bagian menyamen Paloi harat jua, baik menyamen derumpuang jua, atau tajau rangat inya kawam baiki jua, atau hendak mencor halaman rumah nyata. Tapi Paloi diminta panitia di masjid, karena pauduan itu bocor jua. Birang miris banyunya entah kemana, mahanja Paloi ini mangayuh sepeda, cagar dapat rajaki, Jawa dapatlah pahala. Lalu Paloi tulak ke masjid, pauduannya habar pangrabit, banyu malimpas banyak sadikit, ujar Paloi rangatnya dikarit. Sampai ke masjid Paloi malihati, dibuati banyu ujung kanan dan kiri. Ternyata banyu kada bagarak lagi. Panitia tadiam Paloi mamadahi. Ujar panitia mamadahakan, wahai Paloi banyunya titikan, takalahi banar Paloi bahualan, sakalinya nang titik banyu di keran. Kaya ini jar Paloi aku diwaluhi, padahal kadang miris banyunya nang ini. Sekalinya keran kada dibulikan lagi. Ini bukan miris pauduan sudah pasti. Harapan Paloi tambahan duit lagi. Sekalinya jar panitia terima kasih banyak lagi. Lalu Paloi bulik hendak ke rumah,
mangayuh sepeda inya sudah menggah. Apaluh leer bilang pinabasimba, sehingga paloi bulik sudah lapah. Amun kaya ini langsung boleh ke rumah, kadada jadi hasil pusang muhalah sudah. Bagamat basa peda paloi menyatang kanan, kada apa motor bilang sing lajuan, lalu mobil palui bapapasan, nyaring banar kalakson dibunyikan, tarujuk ke palui itulah di jalan, lalu tarabah kaca kepinggang saurangan, aturun sopir pinabilang sing sangitan, membuang bakas palui suara sing nyaringan, kenapa maranjah unda pinaluput saurangan, tak kajut supir inya pinasupan. Kalau maranjah luput artinya kada kana, kenapa palui pinamustilah bamula, pinaganas banar supir pinasaram muha, ujar palui mangeles panderannya, padahal lapas kadatakan sepeda, karena takajut palui tajuramba, padahal kada apa-apa, ini alasan haja. Oke, ulun walaupun masih memahami kadang kosakata Banjar yang Banjar Banar ini, tapi dari awal tadi ulun pun sudah mengira begitu. Ini palui dilanggar orang ini apakah dalam dua artian palui ada di musola orang atau palui ditabrak orang begitu Pak Haji? Tapi dalam apa yang tadi Pak Haji sampaikan juga ada dua itu gitu kan ya. Ini ada yang masuk loh Pak Haji. Ya boleh bukain. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Abah Sofian Wan. Silakan Abah Sofian. Oh, Pak Sofian, ya. Jadi kita beranjah lah. Teranjah luput. Nah, ulun kita teranjah juga, cuma lain kali nang diranjah orang. Oh iya, silakan. Jadi kali ini di rumah duduk di pelataran. Padahal sendangan ada meni rambut ya di jalanan. Nggih. Bunyaring lah. Teranjah. Menyasahi kalau ini betapihan aja nyasah. Lihatnya orangnya pasti lantang udah kadarannya rabah. Jadi ini pinando kalau itu nang diranjah nih. Nggih. Kenapa kok aja? Yang kok nih nang diranjah. Tablak ulang ya. Jadi berapa nomor DA-nya nang meranjah pian tadi kok aja. Dua nampak jar. Apa tadi jar? Dua nampak jar. Kalau ini keberasaan sambil betapi itu membujarakan tempolan, ada berlawar dalam. Mancep jauh waloi. Pahaman toleh kedang di dalam kedua-duanya nampak. Dua-dua nampak aja. Sekali jadi kayaknya dua-dua nampak. Iya, paling menyangka ampuninya nang nampak. Ya kan bahasa ongkoh ini kan lain. Iya. Dua-dua nampak aja. Kada jadi menolongi balik. Anu merasa ya lah. Keberasaan terangan. Kada berselawar dalam. Aja itu jawan masih. Iya, terima kasih kisahnya. Jadi makanya tadi kan kita sambung lagi Pak Haji lah. Karena ulun itu sudah mulai memikirkan ini
langgar yang mana nih, langgar ditabrak atau langgar musola begitu. Tapi dalam cerita Pian tadi dua-duanya ada tuh. Tapi intinya memang tabrakan itu tadi Pak Haji. Jadi kayak ini sebenarnya cerita Oke. itu. Palu ini kan, lu ini karena mengutip juga, lu kan hendak mengarang seronganan lah. Oke. Jadi mengutip dari cerita si Palui, judulnya itu dulu Raja Pendusta. Oke. Palui ini, nang judul besarnya. Oke. Nah ada beberapa item. Di situ ada Palui ini kan gawian kan menentu nih serabutan. Oke. Cuma terkenal Palui ini harap menambal pauduan Oke. atau menyawanak bahasa ini mencor Oke. atau mana drum nang pina miris. Oke. Nah Palui itu rajanya tuh manu ngarannya menambali Oke. tapi lewat pakai semen. Oke. Nah jadi Palui ini dihabari oleh Ketua Sigit. Artinya pauduan tuh miris. Banyunya ini bilang habis taros. Nah Palui ini kada berpikir bahwa kan Oke. pauduan tuh ada kerannya loh. Iya. Nah disangka Palui miris bujuran. Nah ini cerita awal dulu Oke. ceritanya. Oke. Lalu Palui ke situ. Diberasi Palui, lumutnya dibuangi sudah. Ujar Palui ini kan pindah kada bergerak-gerak. Banyunya bagus saja nih. Oke. Sekalinya Ketua Masjid ini juga menggawi si Palui juga. Oke. Artinya nang miris tuh kadanya nang wadahnya kerannya. Oke. Biar kayak apa Palui menambahi tetapi kerannya mau kada diganti kan. Oke. Nah kisahnya Palui ini berharap bahwa tuntung membaik itu ada orang memberi. Oke. Nah artinya karena Palui ini sudah gawiannya tuntung kan di bahasa tuh garansi lah bahasa ini. Oke. Nah, jadi kan dibari orang lalu pusang. Nah ini kisahnya pusang kan bulik nih lalu bahasa peda behimat Palu liir Palu 50 kilo kan. Oke. Nah sekalinya diselip orang Palu ini pertama Oke. tekipik sudah harap bapak. Lalu sopir nyaring bana klakson takipai Palu ini tajuramba. Nah tajurungkop tajuramba. Nah lah. Oke. Kalau kedangsar kan barang licin lah. Iya. Nah jadi kan sepeda Palu ini tak tekipai ya Palu Kepelanting. pelanting Palu Oke. itu terduduk Palu Oke. tapi kan ada papa kan karena padang licak juga ke danau juga nih. Jadi mama ya Palu ini Oke. apa maksud ikam jar wani kan Oke. sekalinya keluar tukang supirnya nih wani Oke. kono mana orangnya pagalangan ganal. Lalu orang cuma meranjah luput tuh jar. Anu ingat jar, wajah Palui nih. Oke. Jadi orang kan jadi sangit Oke. karena meranjah luput. Oke. Jakanya meranjah tuh kan Palui karena anu kan bak antara mobil orang tuh menghantam ke sepedanya. Ini Iya. sepedanya akibat Palui karena klakson aja. Oke. Kaget tadi lah. Kaget takut tak ujat lah. Oke. Nah, jadi orang ini nyangit juga sudah Palui ini kesel sangit ngacak pinggang. Tapi ciut gara-gara melihat yang Bah keluar. melihat bener gono orangnya lalu Orang jangan meranjah luput tuh aja jangan bimemat ya. Nah orang ini kan merasa luput kada membekarakan lagi nya. Oke. Karena lah kada luka Palui anu katanya kada meranjah mobilnya nih. Oke. Akibat klakson tadi aja. Nah itu kisahnya artinya Palui dilanggar orang. Oke. Langgar orang tuh artinya Palui ini kada diranjah bujuran. Oke. Klakson aja sebujurnya itu. Akibat karena sudah laju tadi, terus kemudian sudah ngos-ngosan, Ya. lalu terkajut tadi lah. Inggih, Karena lalu Palui ini sebujurnya sangit juga. sudah emosi nih lah. Emosi, tapi mah melihat supirnya nang pina kanal pegalangan, lalu Palui merubah strategi. Orang jangan mau meranjah luput tuh kada usah pina behimat. Orang ini merasa luput kan kada bersalah nih. Oke. Padahal aja kan nyanu mungkin mengganti juga orang nih kan, Oke. menyubuh-buju salah nih kan, emang kada bersalah lalu kada jadi ya. Oke. Iya nang luput kedua-duanya. Nah itu artinya tafsir yang pertama. Oke. Tafsir yang kedua kalau pian tadi mikir kan dilanggar orang artinya dilanggar Palui ini. Inggih dilanggar atau di musola. Musola Inggih. berabah, nah itu Inggih. pikirannya. Nah memang bahasa Banjar ini Kan kadang ambigu kan, kadang kalau ya, karena ada ambiguitas. dua arti. Nah jadi dilanjah orang, dilanggar orang tuh Palui memang dilanjah orang tapi luput. Inggih. Nah ini dalam kisah dari penerbit salah satu cerita Palui ini. Memang lu kada menemukan lagi kalau clippingnya tuh kada lagi lu mandak lu aneh. Inggih. Banyak lu bisa clippingnya bahari.
Nah, kisah si Palu ini karena di salah satu surat kabar harian bahari kita kan. Nggih. Nah, kalau ning ini sudah dibukukan tetapi apa ngarannya kecil-kecil aja lagi kisahnya. Nggih. Ada banyak lagi. Nah, tapi wah ini kan lagi lu bacain nang edisi terbaru nih. Oh, masih ada sampai sekarang lah Pak Haji? Ada, cuma pengarangnya lain. Nggih. Nah, ya pengarangnya sudah meninggal kan. Ada juga memang dari kekawanan kita nang penulis dulu ada juga yang melepon sini pernah punya karya ini juga. Lu kan ingat ngaran Sidin itu dulu. Nggih. Nah, jadi artinya kisah Sepalu ini adalah cerita fiksi sebujurnya. Nggih. Tetapi menjadi ikon untuk benua kita, Kalimantan Selatan, benua Banjar. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran itu artinya amun penyanyi-nyanyi itu lihat dulu. Amun salah seorang ya sudah ya kan. Nggih. Amun terbujur orang jangan mengaras. Nggih. Pulau ini sebujurnya kepek aja. Nggih. Kada diranjah orang kadanya, dilanggar orang kadanya, sekalinya bah melihat pegalangan pinaganal, lalu bocap, amun maranjah luput tuh ya jangan bimehimat, wajar pala. Nah ini kesan bahasanya Palu wani asalnya Nggih. melihat musuh pinaharat padinya, lalu berubah memilih pilihan yang pinata sopan lah sedikit. Tapi cerdas masih lah Pak Haji lah. Nah itu Walaupun itu masih nanggul dalam ambil keadaan, gitu nah. nggih. Ada sisi cerdas si Paloy dalam bertindak walaupun kelalaian ada di dirinya sendiri Pak Haji lah. Iya betul. Padahal itu kesalahannya. Nggih. Tapi anak minta ganti sebujurnya karena pusang. Nggih. Nah itulah. Nah yang kedua ada juga kata-kata Banjar ini yang perlu kita cermati juga. Nggih. Cara menagih hutang itu ada juga bahasanya halus. Jadilah ada kisah orang bahari kisah lon-lon. Nggih. Macam-macam sudah cara karena mau bayari hutang. Nggih. Harus sini pilih kata-kata yang bagus. Aku di sini kemarin itu kadang nak menagih kada. Nggih. Cuma anak mambil bagianku siden. Amun ikam merasa bayari jesiden. Nggih. Amun ikam kada ada ya kaina jesiden kan. Aku menagih kada jesiden. Cuma anak mambil bagianku. Hak aku kan ikam minjam jesiden kan. Lalu mandamen ampun kan. Nah, waktu nang lain-lain menagih kada berduit ya kalau ini kada. Nggih. Iilah pihak pian pangada waduh hulun ya lalu melamahinya. Nah, ini juga kata-kata pilihan nang bagus. Makanya di medsos kah di manakah saat ini Nggih. pilihan kata yang cerdas sudah pian dari itu Bung Awane Nggih. harus bagus gitu kan. Jadi kita kada menyindir orang, kada menyambati orang. Nah, artinya bahasanya tuh cerdas banget sama kisah sedikit lah menyimpang. Nggih. Kisah Abu Nawas nang disuruh raja cariakan intalo onta. Nggih. Aput mencari karena sanggupnya. Ujar raja kiau si Abu Nawas. Jadi Abu Nawas berpikir jawabannya, Nggih. masa onta tuh kan beintalo? Artinya ontanya kan beranak. Nggih. Mana ada intalunya? Berjalanlah Abu Nawas ke pinggiran kota pasar. Melihat ini buah semangka. Di bawahnya ke hadapan raja. Jadi ujar raja, mana? Ini raja nah intalunya. Itu semangka aja. Nggih. Ujar raja tadi. Kan jadi pian tahu aja bahwa onta tuh ada beintalo. Nggih. Seandainya ujar si Abu Abu Nawas, Nawas. onta atau beintalo seperti inilah intalunya. Tertawa sultan tadi, raja tadi. Nggih. Karena pertanyaannya abstrak, jawabannya pun abstrak juga. Nggih. Kalimatnya lalu disusun dengan seandainya. Kan tahu aja bahwa onta itu kan mungkin beintalo. Nggih. Seandainya onta itu intalo seperti inilah ujar si Abu Nawas intalunya. Itu cerdasnya memilih kata Nah, dalam membalas sesuatu lah Pak Haji lah. jadi kita kadang menyinggung orang. Nggih. Sama awan yang menjadi perdebatan kita nih lah. Nggih. Nang rame di wadah kita apa ngarannya? Tuha ayam kah, tuha intalo kah? Nggih. Tuhan rame tuh. Ya. Kalau tuha intalo, ya lah Nggih.
berarti kan Siapa yang menetaskan? siapa yang menetaskannya? Nggih. Kalau tuha ayam, Dari mana? dari mana intalo? Nggih. Sekalinya dibaliknya pertanyaannya oleh Nggih. Abu Nawas. Kalau intalo, kada tahu ayam, belum ayamnya. Nggih. Tapi kalau ayam, tahu lo intalo. Nggih. Nah artinya tuha ayam. Nggih. Kenapa ayam tahu bahwa itu intalo? Tapi kalau intalo, kada tahu bahwa itu ayam. Nggih. Itu sekali jawabannya. Terjawab sudah lah. Jawab sudah, jadi bubuannya menakuni bujur jual aja. Mah intalo kada tahunya non ayam. Nggih. Tapi kalau ayam Tahu. tahunya bahwa itu intalo. Itu jawabannya. Makanya diramnya. Diramnya, diaraminya. Kalau intalo siapa kada tahunya sorangan aja. Nah ini kalimat cerdas. Jadi memang lah sama termasuk Pak Madin ya. Nggih. Mana Bujur. harus cerdas juga kita. Arti cerdas dalam artian tuh memilih kata yang baik. Makanya lu dengan para seniman muda hati-hatilah memilih kata-kata yang baik. Nah, mungkin karena anak ulun nih, anak ulun bawa Nggih. karena kemarin diundang mana? Nggih. Ulun kan sebenarnya ulun yang diundang Nggih. di Malaysia Bagan Serai di perbatasan Thailand lah. Nggih di daerah situ. Nggih, karena Di Kelantan nggih, sana. karena inya masih kuliah, Nggih. menentukan skripsi lagi bahaya kan lo bisa aja mendangani pian ya mau handapkan aja. Nang babinian nah halus bahari ulun bawa kemari berapa Berarti tahun? sudah siap toh lah Iya. menyambut apa estafet, tonggak estafetnya. Ya artinya membiasakan. Alhamdulillah spontanitas kawa. Alhamdulillah. Nah julun belajar spontanitas. Kalau bapak ini mah deh ini juga hobi. Nggih. Diundang orang nggak ada, nggak pokoknya main suruhanan dulu. Nggih. Nah inilah ketika kita membaca literasi banyak, kita kawa mengekspresikan ke dalam sebuah seni lah. Nggih. Nah termasuk juga Pak Sofian tadi, kan sini bisa kisah juga tadi kan. Nggih. Walaupun nantinya salah kira tuh nah. Nggih. Palu ini supan kan karena kada bersalawar. Nggih. Nah, jadi ngaran orang logat yang lain bahasa kita ya Allah. Nggih. Nah, dua ampak kan ya kan. Artinya dua biji pernah nampak di bahasa Paloy nah, supan Nggih. Paloy kan. Nggih. Padahal maksudnya DA-nya berapa kan? Nggih. Artinya sakan Paloy ini menyindirinya ya nang Paloy mancuk buka tuh. Nah, Nggih. jadi salah kira nih ngalih juga. Nah itu pang dulu lah pendengar Nggih. Pro 4 kita. Ini waktu kita nih. Nggih, waktu kita nih Pak Haji ini. Ayo kita tutup akan semata. Nggih. Ya. Nah piannya harus lengkap bawaannya. Harus supaya sesajinya pas. Pas sajinya. Wahai pendengar, ini sabarataan dari kisah Paloy kita ambil kesimpulan. Pilihan kata bijak kepamandiran, walau kita masalah singalihan. Lain lagi tadi kisah Abah Supian, urang taranjah gugur saurangan, urangnya buka kada sing padahan. Palui baparak ini mana kunakan, berapa nomor polisi tolong dipadahakan. Sekalinya si Palui ini kasindiran, daripada supan lalu buka saurangan. Terima kasih Abah Sofian di pelai hari. Pian tadi kisah sudah menambahi. Mudah-mudahan budaya Banjarlah lestari. Mohon maaf kalau ada khilaf. Ulun malam ini lawan Bung Awan ini mengawani batamuan pulang malam Arban nanti.
langsung bertahan. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.